Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mulai hari ini, kita mulai belajar, kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini Cici mau ajarin sebuah lagu kepada kita semua. Mungkin kalian belum tahu lagunya, kalau ada yang tahu, bagus. Tapi kalau belum, gak apa-apa. Kita hari ini mau sama-sama belajar ya. Lagu ini sering dipakai dulu waktu Cici SD, waktu Cici suka devotion di sekolah. Cici sering nyanyi lagu ini di devotion. Dan lagu ini benar-benar Cici merasakan Tuhan lah lewat lagu ini. Lagunya berkata kayak gini adik-adik. When I wake in the morning, saat aku bangun di pagi hari, I will sing I love you. Jadi saat kita bangun di pagi hari, kita akan bilang ke Tuhan, aku sayang Tuhan, aku mencintai Tuhan. Terus lagu ini bilang, when I sleep at night, I will worship you. Artinya, waktu kita mau tidur di malam hari, kita akan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi dari kita bangun sampai kita tidur sepanjang hari, kita terus menaikkan cinta kepada Tuhan. Dari kita bangun sampai kita mau tidur, kita selalu menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar lagu ini ya adik-adik. Semuanya boleh tutup mata, dengerin pelan-pelan dan coba ikut nyembah sama-sama ya. Mari kita tutup mata kita. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you. When I close my eyes to sleep at night, I will worship you. Sekali lagi kita ulang dari awal. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you. When I close my eyes to sleep at night, I will worship you. Mari sama-sama kita akan I love you Jesus. I love you Jesus. I love you. I love you
sing I love you. I love you. When I close my eyes to sleep at night, I will worship you. Katakan lagi, I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you. Mari sama-sama naikkan penyembahan ini. I love you, Jesus. I love you. Sekali lagi, when I wake in the morning, I will sing I love you. I love you. When I close my eyes to sleep at night, I will worship you. Katakan, aku cinta Engkau Tuhan. I love you, Jesus. I love you. Kami mau mulai hari ini dengan katakan, I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biar kami memulai hari ini dengan kami berkata kepada Engkau, I love you, Jesus. I love you, Lord. Biar hari ini kami mulai dengan Engkau, dan kami akhiri juga dengan Engkau, Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini ucapan cinta kami kepadamu, Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami yang seringkali kami tidak bisa mendengar, kami tidak bisa menerima kebenaran. Tolong setiap kami, Tuhan. Bahkan mungkin umur kami masih sedikit, kami masih muda, kami masih kecil. Tapi biar dari hari ini Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami lebih dari apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Siapa yang di sini udah makan? Sudah mandi atau masih ngantuk-ngantuk di rumah? Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik. Pagi ini kakak mau ajak adik-adik
buka di Alkitab di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang maunya hidupnya bahagia, diberkati Tuhan, pokoknya setiap hari dapat hadiah, makan enak? Boleh angkat tangan? Setiap kita pasti ingin hidupnya selalu bahagia dan diberkati Tuhan. Tidak ada satupun orang di dunia yang mau hidupnya sedih, yang mau hidupnya menderita, yang mau hidupnya susah. Semua orang mau hidupnya bahagia, adik-adik. Betul atau tidak? Nah, tapi untuk menjadi orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan, ternyata ada syaratnya loh adik-adik. Yang tadi sudah kita baca di Mazmur 1 ayat 1. Dibilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita mau berbahagia, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa sih adik-adik? Orang fasik adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Jadi cuma dengerin aja dan gak pernah dilakuin. Lalu selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kalau kita mau bahagia, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, adik-adik. Orang berdosa itu seperti apa sih, Kak? Orang berdosa itu yang setiap hari melakukan kejahatan, yang pokoknya melakukan sesuai apa yang dia mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Dan di ayat 1 berkata, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang-orang yang mau berbahagia tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu pencemooh itu apa? Pencemooh itu adalah orang yang sukanya mengejek, sukanya membuli, sukanya menghakimi orang, sukanya gosip. Itu adalah orang-orang pencemooh, adik-adik. Lalu dikatakan di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti adik-adik, orang yang mau berbahagia harus merenungkan firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhannya itu gak cuma pagi, dan gak 1 minggu 1 kali, atau mungkin 1 bulan 1 kali. Tapi membaca dan merenungkan firman Tuhannya itu siang dan malam. Jadi orang-orang yang mau berbahagia dan diberkati Tuhan harus mencintai, membaca, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan, bukan menurut paksaan mama papa, atau disuruh sama guru, atau mungkin sekarang ketika devotion, hanya ketika devotion baca Alkitab. Tetapi, sekali lagi kakak mau bilang, ketika orang yang mau berbahagia, yang mau terima hadiah setiap hari, yang mau makan enak setiap hari, pokoknya mau diberkati oleh Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu ketika kita terus-terusan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya, hidup kita akan seperti pohon yang daunnya rindang, yang selalu menghasilkan buah dan tidak pernah layu. Adik-adik mungkin ada yang pernah lihat pohon yang sangat besar, yang penuh dengan buah-buahan. Dan itulah hidup kita adik-adik ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Jadi adik-adik,
ketika kita mau berbahagia, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak boleh terus-terusan berdiri di jalan orang berdosa, kita tidak boleh mencemooh, kita tidak boleh menggosip, menjelekan teman-teman, membuli, menghakimi, dan kita harus mencintai dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Jadi adik-adik, kalau misalnya sekarang adik-adik lagi kesel, kenapa ya aku pengen banget hadiah ini kok belum dikasih-kasih, kayaknya aku pengen sepeda kok aku belum dikasih ya, aku pengen handphone tapi aku belum dikasih. Adik-adik, mari baca dan mencintai firman Tuhan. Seperti tadi lagu yang sudah kita nyanyikan, kita akan terus mencintai Tuhan. Pagi, siang, sore, dan malam kita akan terus mencintai Tuhan dan firman-Nya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang setiap hari akan diberikan surprise, kejutan, hadiah oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini, mari setiap hari adik-adik, bahkan setiap hari, mari buka Alkitab adik-adik, baca 1 ayat, 2 ayat, atau mungkin yang sudah bisa baca 1 pasal, 2 pasal, dan seterusnya. Mari mulai membaca, mencintai, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Jadi ketika kita melakukannya, orang lain akan terima juga buahnya, adik-adik. Pagi hari ini, kita mau sama-sama punya ketetapan hati, kita mau bilang sama diri kita masing-masing, kita akan terus mencintai firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Maka kita akan menjadi pohon yang sangat lebat, yang punya banyak buah, dan bahkan buahnya bisa dipetik dan dinikmati oleh banyak orang, oleh teman-teman, oleh saudara, oleh orang tua. Sekali lagi, ketika adik-adik mau menjadi orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan, mari terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kalau adik-adik tahu ada lagu Di Dalam Dunia ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang mana yang mau adik-adik pilih? Jalan yang lebar itu api, jiwa kita mati. Tapi kalau jalan yang sempit, pasti Tuhan berkati. Ketika kita mau lewati semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan proses, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, mari buat setiap kami, buat anak-anak-Mu Tuhan, terus mencintai, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan, agar kami dapat berbuah dan buah yang kami hasilkan dapat dipetik dan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini sampai dengan malam hari nanti kami akan disertai oleh Tuhan, dan Tuhan akan melindungi kami, memberikan kami kepintaran dan kecerdasan agar kami dapat mengerti apa yang guru-guru kami sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.